Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Citra Aulian Halik, STMT. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia dengan bidang ilmu rekayasa pertambangan. Perkenankan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Remote Sensing untuk eksplorasi sumber daya. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024. Dan video ini berisi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi dan informasi umum mata kuliah Remote Sensing untuk eksplorasi sumber daya. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester genap atau pada semester 6 di program studi Teknik Pertambangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Remote Sensing untuk eksplorasi sumber daya merupakan mata kuliah yang memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa teknik pertambangan mengenai pemanfaatan teknologi remote sensing atau penginderaan jauh dalam eksplorasi sumber daya bumi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar dan teknik penginderaan jarak jauh pada sumber daya bumi serta melakukan analisis data remote sensing untuk keperluan eksplorasi sumber daya bumi. Selain itu, mahasiswa dapat memilih mata kuliah ini sebagai mata kuliah pendukung dalam melaksanakan tugas akhir atau skripsi yang berkaitan dengan remote sensing. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi Teknik Pertambangan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah Remote Sensing untuk eksplorasi sumber daya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah, konsep dasar dan aplikasi penginderaan jauh atau remote sensing dalam eksplorasi sumber daya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis, karakteristik, dan proses atau pengolahan data dalam teknologi penginderaan jauh. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik interpretasi citra atau data remote sensing dalam pemodelan dan pemetaan di berbagai studi kasus eksplorasi sumber daya. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan ialah yang pertama, konsep dan prinsip dasar remote sensing dalam eksplorasi. Kedua, proses digital dan pengolahan data citra satelit. Ketiga, interpretasi citra satelit untuk berbagai keperluan eksplorasi. Dan yang keempat, aplikasi remote sensing pada studi kasus eksplorasi sumber daya. Beberapa referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah ini, yaitu teknik DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Remote Sensing untuk eksplorasi sumber daya dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Teknik delivery, yaitu pembelajaran secara luring atau offline, dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi atau tanya jawab untuk membahas dan menganalisis studi kasus. Kemudian pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki Universitas Muslim Indonesia, yaitu Kalam Umi. Interaksi pada LMS Kalam Umi, mahasiswa-mahasiswi bergabung sesuai dengan kelas dan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian mahasiswa dapat mengisi presensi kehadiran, mendownload RPS, dan materi kuliah serta forum diskusi online antara mahasiswa dan dosen yang telah disediakan di Kalam Umi. Untuk pengumpulan tugas dilakukan secara daring, yaitu mahasiswa dapat mengumpulkan pada Kalam Umi sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah diprogramkan.
Kemudian dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui kalam Umi. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Untuk teknik asesmen dalam proses perkuliahan, tentu saja ada sistem penilaian, di mana di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dan proses penilaian dalam mata kuliah ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami, yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, baik secara luring maupun daring yang diberi bobot 10%. Kemudian latihan di kelas serta penugasan diberi bobot 25%, ujian tengah semester diberi bobot sebesar 25%, serta ujian akhir semester diberi bobot sebesar 40%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Sistem penilaian kami dilakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada kalam Umi, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah remote sensing untuk eksplorasi sumber daya. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah remote sensing untuk eksplorasi sumber daya yang saya laksanakan secara sinkronos tatap muka di ruang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas kesempatan kita pada hari ini. Ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Ya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang konsep dan sistem remote sensing. Nah, sebelum kita belajar dan kuliah, kita berdoa dulu bersama supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua, ya. Sebelum kita masuk di materi, ya, saya mereview dulu materi sebelumnya. Ini materi sebelumnya ini terkait bagaimana definisi remote sensing dan sejarah perkembangan remote sensing. Nah, remote sensing ini adalah suatu metode, ya. Suatu metode bagaimana memperoleh informasi atau objek itu dari jarak jauh tanpa kita kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi menguntungkan kita tanpa kita pergi ke lapangan atau tanpa kita menyentuh langsung objeknya, kita dapat bisa memperoleh informasi atau data dari objek tersebut. Nah, sebelumnya adik-adik bisa lihat materi yang kedua ini terkait konsep dan sistem remote sensing ini di LMS kita, yaitu kalam ini. Silakan baca materinya dan download materinya di situ. Dan jangan lupa saya ingatkan juga untuk mengisi absensi, ya, karena absensinya itu ada batasan waktu, ya. Sampai perkuliahan habis maka tidak boleh lagi mengisi absensi. Ya. Bisa dipahami, ya? Oke. Mari kita bahas terkait konsep dan sistem remote sensing. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terkait bagaimana mahasiswa dapat mengetahui konsep prinsip kerja dalam remote sensing, dan juga mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen apa saja yang bekerja dalam sistem remote sensing. Nah, konsep dasar remote sensing ini merupakan suatu ilmu bagaimana memperoleh, ya, kemudian memproses dan menafsirkan gambar dan data yang diperoleh dari pesawat terbang atau satelit yang memiliki sistem sensor. Sederhananya seperti ini. Adik-adik punya kamera di HP masing-masing, ya. Punya HP dan punya kamera. Nah, ketika adik-adik memotret, ya, dari jarak jauh, bagaimana memperoleh informasi dari jarak jauh menggunakan kamera. Tentunya di potret. Nah, konsepnya sama dengan ini. Satelit atau pesawat terbang ini membawa sensor atau membawa kamera, kemudian memotret objek-objek yang ada di permukaan bumi. Jadi objek-objek yang ada di permukaan bumi ini diperoleh dari perekaman
sensor yang dibawa oleh pesawat atau satelit. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana memperoleh, memproses dan menafsirkan gambar dan data yang diperoleh dari satelit atau pesawat yang membawa sensor. Nah, konsep seperti ini sebenarnya tidak hanya digunakan dalam eksplorasi sumber daya mineral dan batuan, tetapi juga banyak digunakan pada bidang-bidang yang lainnya. Sebagai contoh untuk memonitoring daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini daerah-daerah yang mungkin terkena bencana. Nah, ini kan pasti pengguna atau user ini sulit untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Ya, solusinya seperti apa? Menggunakan konsep remote sensing ini, mengambil data dari satelit, bagaimana mengetahui kondisi-kondisi yang ada pada daerah tersebut yang sulit dijangkau. Pernah lihat ya, kalau misalnya ada daerah-daerah yang terkena bencana, kemudian pesawat ya dari atas bagaimana merekam kondisi yang ada di bawah. Nah, itu salah satunya sistem remote sensing ini bisa digunakan selain untuk eksplorasi sumber daya mineral dan batuan. Nah, secara garis besar konsep remote sensing ini dijelaskan ada 9 proses. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Ada 9 proses di sini, ya. Mulai dari sumber cahayanya atau sumber energinya dari matahari. Kenapa matahari? Karena kita tidak bisa melihat objek-objek yang ada di sekitarnya kalau tidak ada cahaya. Masuk akal kan? Begitu juga sistem remote sensing bekerja. Kalau tidak ada cahaya matahari atau energi matahari, bagaimana dia melihat objek-objek atau kamera ini bagaimana dia melihat objek-objek yang ada di permukaan. Pertama ada sumber energi yaitu matahari, kemudian ada interaksi dengan atmosfer. Sumber energi matahari ini dia akan terjadi gelombang elektromagnetik yang melewati atmosfer kemudian berinteraksi dengan objek yang ada di permukaan. Nah, interaksi elektromagnetik dengan objek inilah yang direkam oleh sensor satelit atau sensor yang dibawa oleh pesawat terbang. Nah, setelah merekam ya, sensor satelit ini setelah merekam kemudian memproses datanya ya dalam proses digital. Ini menghasilkan sensing product. Kemudian dari sensing product ini akan diinterpretasi atau dianalisis. Ya, supaya apa? Supaya gambar atau data satelit itu dapat digunakan oleh para user yang membutuhkan informasi. Supaya dapat mengerti bahwa ini gambar yang saya butuhkan untuk daerah bencana mungkin. Jadi informasinya itu bisa dapat user gunakan. Data satelit itu diolah dulu ya oleh software atau programmer, ini akan diolah dulu untuk sebelum digunakan untuk para pengguna. Ya. Contohnya kalian pernah mungkin melihat gambar satelit ya, mungkin di YouTube ya, cara satelit. Kalau misalnya dari bumi kita melihat ke atas ya pasti tidak kelihatan. Karena kenapa? Jaraknya dari bumi satelit itu adalah 705 km. Jadi otomatis tidak kelihatan ya. Tetapi kemampuan dari satelit ini bisa merekam hampir seluruh permukaan bumi. Jadi ini dia bekerja terus tiap hari merekam seluruh objek yang ada di permukaan bumi. Nah, ini contohnya satelit Landsat ya, yang orbitnya hampir melewati kutub. Jadi kalau misalnya kita peroleh gambar satelit itu biar daerah-daerah yang di dekat kutub itu bisa didapat juga karena dari data satelit Landsat yang orbitnya itu ketinggiannya 705 km. Setiap perekaman satu gambar itu luasnya 185 km kali 185 km. Ini bayangkan luas sekali. Satu kali dipotret ya gambarnya itu satu kali direkam, namanya satu skin ya. Skin itu 185 km kali 185 km. Ini ibarat juga kalau kita menggunakan HP ya, kita motret temannya. Nah, pasti ada ukurannya kan? Nah,
panjang lebar ukuran fotonya itu. Semakin dekat kita dengan objek, ukurannya itu akan semakin kecil. Kalau semakin jauh kita dengan objek, semakin luas jangkauannya. Itulah sistem kerjanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan. Sebelumnya itu saya bertanya tentang apakah drone dapat digunakan dalam sistem sensing? Oke, nah pertanyaannya temannya ya terkait apakah alat drone itu dapat digunakan dalam sistem remote sensing. Nah, perkembangan teknologi sekarang ya, kamera sudah bisa terbang. Ya. Contohnya itu di alat drone itu, ya, sudah adik-adik ada yang sudah familiar dengan mungkin yang pakai youtuber ya, yang kalian bisa lihat itu, mana ini dia sorot dari bawah kelihatan semua ya. Nah, itu menggunakan drone. Drone ini membawa kamera. Ya, jadi konsepnya ini hampir sama dengan remote sensing. Pesawat juga itu membawa kamera. Ya, misalnya pesawat terbang ya, dia membawa kamera, dia memotret atau merekam objek yang ada di permukaan. Begitu juga drone. Tapi drone ini pesawat yang tanpa ada pilotnya. Jadi tanpa awak ya. Drone ini pesawat tanpa awak. Kalau pesawat yang ada awaknya berarti ada orang di dalam pesawat. Tapi drone ini dikendalikan dari pesawat. Nah, prinsip kerjanya sama dengan remote sensing. Jadi ini termasuk juga dalam kategori sistem remote sensing. Karena kenapa? Merekam dari jarak jauh ya, tanpa sentuh langsung dengan objek. Jadi drone ini termasuk juga dalam sistem remote sensing. Nah, yang membedakan mungkin jenis kameranya. Jenis kamera yang ada pada satelit tentunya berbeda dengan jenis kamera yang ada pada drone. Jenisnya kamera yang ada pada HP kita tentunya juga berbeda pada jenis kamera yang ada pada drone. Ya, kalau kamera seperti ini yang dibawa di atas di drone itu tidak mungkin tidak mampu merekam gambar. Bisa merekam tetapi hasil gambarnya pasti tidak bagus. Nah, jadi sistem penginderaan jauh ini akan menghasilkan spektrum ya, itu yang nanti hasil dari interaksi elektromagnetik dengan objek. Nah, di panjang gelombang mana sistem remote sensing ini akan bekerja? Karena tadi ada panjang gelombang yang pendek dan panjang gelombang yang panjang, gelombang radio. Apakah gelombang radio itu bekerja pada sistem remote sensing? Pertanyaan itu tidak, karena ada batasan ya. Sistem remote sensing itu dapat bekerja pada panjang gelombang yang mana itu ada batasan, karena ini akan mempengaruhi gambarnya. Semakin panjang gelombangnya, energinya itu akan semakin rendah. Makanya dalam sistem penginderaan jauh atau dalam sistem remote sensing yang paling umum beroperasi itu pada gelombang cahaya tampak. Cahaya tampak itu ada biru, merah, hijau. Cahaya tampak. Kemudian infrared itu ada near infrared atau mid, sweet, short wave infrared, dan near atau thermal infrared. Sensor satelit itu juga bisa merekam panas, thermal ya, thermal infrared. Bisa merekam panas yang ada di objek-objek yang ada di permukaan. Jadi bisa direkam panasnya itu melalui panjang gelombang ini thermal infrared. Jadi mulai dari 0,4 mikrometer sampai dengan 0,8 cm panjang gelombangnya sistem remote sensing ini bekerja. Mari kita lihat lebih detail ya. Nah, bisa kalian lihat di materinya ya. Ini yang mencakup atau wilayah spektral pada spektrum elektromagnetik di mana sistem remote sensing bekerja. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pada range cahaya tampak, kemudian infrared, ya, dan kemudian gelombang mikro. Ini yang saya kotak merah. Itulah sistem remote sensing bekerja pada bahan gelombang. Nah, setiap wilayah spektral ini atau bisa dikatakan bandnya ya, band pada wilayah spektral dan spektrum elektromagnetik ini ada ciri-ciri khusus dia sensitif
objek tertentu. Ya, misalnya pada band hijau. Band hijau ini kalau misalnya yang warnanya hijau ya, objek-objek yang ada di permukaan bumi yang warnanya hijau itu adalah tumbuhan. Nah, jadi pada band hijau ini pantulannya akan tinggi ketika yang dia rekam adalah objek tumbuhan. Nah, tergantung nanti warna-warnanya, batuan dan mineral juga ikut seperti itu. Ya, tetapi ada kombinasi-kombinasi B nanti ya yang dibuat ya pada saat interpretasi atau analisis data processing, nanti ada kombinasi-kombinasi B supaya identifikasi mineral dan batuan itu lebih jelas. Oke, coba kalian perhatikan di bagian komen di materinya ya. Bagian komen di situ ada beberapa karakteristik dia bisa sensitif terhadap objek tertentu ya. Nah, pertanyaan saya, pada rentang atau wilayah spektral mana ya? Coba dilihat, pada rentang atau wilayah spektral mana remote sensing ini atau band spektrum ini akan sensitif terhadap mineral? Oke, silakan. Berarti pada soal itu ada namanya spektral apa yang sensitif atau dapat kan sebenarnya itu jauhnya itu adalah sweet range atau biasa disebut dengan solar wave infrared. Ya. Nah, lokasinya itu saya batasi terang. Jadi yang band atau wilayah spektral yang sensitif untuk mengidentifikasi mineral itu terdapat pada solar wave infrared. Ya, di mana ini masuk ke wilayah spektral infrared. Nanti ada juga beberapa kombinasi band, apakah SWIR akan dikombinasikan dengan NIR atau dikombinasikan dengan cahaya tampak untuk melihat objeknya, misalnya batuan ya, mineral-mineral tertentu ya, itu untuk yang dipakai untuk eksplorasi sumber daya. Oke. Nah, tadi itu saya sudah sebut spektral ya. Karakteristik spektral itu akan berpengaruh terhadap sumber energi ya, pencahayaannya. Nah, kalau semakin tinggi pencahayaannya, spektrum elektromagnetiknya juga itu akan semakin baik direkam ya, objek-objeknya akan terlihat dengan baik. Kemudian juga ada pengaruh atmosfer ya. Objek dengan satelit ini di tengah-tengah ada atmosfer ya. Ini atmosfer ini berpengaruh juga terhadap gambar yang akan diambil ya, gambar yang akan diambil. Nah, kemudian juga bisa dilihat ya, yang gambar grafik B ya, transmisi pada garis D dan garis X-nya itu panjang gelombangnya. Nah, di sini ada beberapa spektrum ya yang tidak dapat diteruskan, atau energi radiasi elektromagnetik ini yang tidak dapat diteruskan oleh atmosfer. Awalnya begini, ada interaksi elektromagnetik dengan objek di permukaan. Kemudian ini interaksi ini akan diteruskan oleh atmosfer untuk dapat direkam oleh sensor. Nah, ada atmosfer yang menghambat atau menghalangi radiasi elektromagnetik yang diteruskan. Tidak semua radiasi elektromagnetik itu dapat diteruskan oleh atmosfer supaya ditangkap oleh sensor, karena ada yang menghambat. Misalnya pada kondisi cuaca juga yang mengganggu ya. Nah, ini atmosfer juga ini akan berpengaruh karena di sini ada lapisan ozon. Atmosfer itu juga mengandung uap air dan karbon dioksida, dan ini berpengaruh pada energi elektromagnetik yang direkam oleh sensor satelit. Nah, ada yang mau bertanya terkait ini, silakan. Ya. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana jika objek atau batuan yang identifikasi tertutup awan atau pengaruh cuaca? Baik. Ya. Tadi saya sudah sempat membahas ini efek atmosfer penting sekali. Karena ketika kita memperoleh gambar satelit dengan cuaca yang buruk, ini akan mempengaruhi gambarnya. Makanya di sini atmosfer ini juga berperan penting dalam sistem remote sensing. Ketika cuaca bagus ya, ketika
cuaca bagus, maka gambar yang didapatkan oleh satelit ini juga pasti bagus. Ya, tidak blur, tidak tertutup awan atau tidak tertutup ya kabut ya misalnya pada kondisi cuaca tertentu. Nah, ketika gambar satelit yang direkam atau satelit itu merekam objek yang tertutup awan, ini artinya tidak dapat bisa mendapat informasi objek yang dibawa, karena pasti yang dibaca oleh sensor satelit itu adalah awannya. Dia tidak bisa menembus awan. Ingat ya, kalau misalnya sinar X tadi ya bisa menembus kulit kita, ya, karena energi elektromagnetiknya besar, panjang gelombangnya besar. Nah, ketika sinar tampak dari infrared ini melewati awan, dia tidak bisa tembus. Ya, jadi dia tidak bisa rekam apa yang ada di bawah awan. Ya, jadi yang didapat kalau awan ya awan. Makanya pada gambar satelit itu kita harus pilah-pilah mana objek-objek yang tidak tertutup awan. Nah, ini dia perolehan nanti data dari satelit ya, akan muncul grafiknya. Kalau misalnya objeknya adalah rumput, maka akan muncul spektralnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di materinya. Kalau misalnya objeknya adalah air, ya, misalnya sungai atau lautan, maka spektralnya juga akan berbeda dengan tumbuhan. Begitu juga kalau batuan, ya. Kalau batuan yang satu dengan batuan yang lainnya akan pasti beda spektralnya atau pasti beda grafiknya. Ya. Nah, remote sensing ini menjadi informasi ya, yang jika ketika seseorang memahami bagaimana menafsirkan gambarnya, tahu cara yang terbaik bagaimana analisis gambarnya, ini menjadi informasi yang berguna atau yang menjadi informasi yang penting. Nah, ini bisa dilihat ya, gambar satelit itu dia punya piksel juga, kayak gambar foto kita, dia punya piksel juga. Jadi setiap piksel ini akan menghasilkan spektral seperti ini, ya, setiap pikselnya. Ya, inilah yang saya bilang, satu ukuran pikselnya itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis sensornya yang dibawa oleh satelit. Ya, oke. Saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Nanti pertemuan ke depan ya, atau minggu depan kita masuk di spektrum ya. Kita akan membahas lebih detail mengenai spektrum elektromagnetik untuk batuan dan mineral ya. Oke, silakan dibaca kembali juga materinya ya. Nanti minggu depan kita tinggal ada beberapa tugas nanti yang saya kasih ya. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam